Dalam video kali ini gua bakal ngebahas kalian untuk kabel roll 12 meter dengan kemampuan maksimum 10 ampere. Buat kalian yang lagi nyari kabel roll, mungkin ini salah satu yang gua rekomendasiin. Kenapa gua rekomendasiin? Kalian bisa lihat video ini sampai selesai supaya nggak lama-lama dan kalian nggak enak lihat muka gua. Simak video. Oke teman-teman, langsung aja. Dalam memilih kabel roll biasanya gua ada 3 kriteria yang paling penting yang gua harus pelajari dulu, yaitu yang pertama kebutuhan, dan yang kedua kualitas, yang ketiga itu safety atau keamanan. Nah, kita bahas dulu untuk kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah yang pertama kebutuhan untuk panjang kabel yang diperlukan. Jadi teman-teman di sini mesti nyari tahu dulu kabel rollnya akan digunakan untuk apa dan kebutuhannya berapa meter. Nah, kalau udah tahu berapa panjang yang dibutuhkan, kedua yang diperlukan adalah untuk apa digunakan. Nah, seperti contoh, teman-teman di sini bakal gunain untuk mesin cuci, kulkas, mesin bor, TV, kipas angin, atau mesin fotokopi. Nah, kalau buat teman-teman yang usaha fotokopi harus tahu berapa ampere sih mesin fotokopinya. Nah, itu yang paling penting. Karena untuk spek sendiri di sini kita bisa lihat panjang kabelnya 12 meter, kemudian ampere yang dibatasin itu adalah 10. Nah, di sini bisa kita lihat 10 ampere. Artinya beban maksimal yang boleh dicolokin ke sini itu adalah 10 ampere. Sedangkan yang biasa kita tahu di rumah-rumah itu kita tahunya berapa watt, dan kita nggak peduli, biasanya kita nggak peduli berapa ampere. Nah, itu kita tinggal konversi aja dari watt ke ampere. Misalnya sebagai contoh mesin cuci, ini kita anggap mesin cuci itu 400, sekitar 450 watt. Nah, kita konversi aja ke ampere. Caranya gimana? Rumus dari kalau kita mau nyari ampernya, I sama dengan P per V. Nah, P adalah wattnya berapa, tinggal kita bagi dengan tegangan di rumah. Tegangan di rumah itu sekitar 220 sampai 230. Nah, kita bagi aja. Nah, sekitar 2 ampere kalau 450 watt. Tidak ada masalah karena di sini dibatasin 10 ampere. Artinya kalaupun nyolokin di sini 4 kulkas, ini masih aman. Kalau bebannya 1 kulkas 2 ampere, 4 kulkas 8 ampere masih bisa. Tapi kalau lebih, misalnya ada peralatan yang ampernya 4, kemudian kulkasnya 3, kalau ditotalin ampernya 12. Nah, ini akan trip karena di sini ada proteksi. Nanti kita akan bahas. Kalau udah diketahui untuk apa teman-teman bakal gunain, kalau ini digunakan untuk mesin fotokopi 1300 sampai 1400 watt. Kalau tegangan rumah itu 220, artinya kita tinggal bagi 1400 dibagi 220, sekitar 6 ampere. Artinya kalau teman-teman punya mesin fotokopi, tidak direkomendasikan untuk 2 mesin fotokopi. Di sini ada proteksi karena melebihi 10 ampere. Teman-teman bisa cari yang kapasitasnya di atas 10 ampere. Nah, yang kedua, kualitas. Body kabel roll ini bagus banget, kokoh,
Kemudian untuk kabel sendiri bagus atau enggak, biasanya kita lihat identifikasinya. Nah, di kabel itu biasanya ada spek. Nah, di sini bisa kita lihat diproduksi oleh Ewindo, PT Electric Wire Indonesia. Di sini ada spek. Ini spek semuanya kita bisa cek apakah sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Nah, gimana cara mengetahui kabel ini cocok apa enggak dengan kebutuhan kita? Kita akan gunakan untuk mesin fotokopi yang banyak, misalnya kita butuhnya 3. Nah, kita pakai kabel roll. Kita pengennya pakai kabel roll tapi untuk 3 mesin fotokopi. Nah, artinya kabel yang kita perlukan kapasitas maksimumnya itu 18 ampere seperti tadi kita udah konversi. Nah, di sini kita bisa cek kabelnya 3x075. Artinya apa? Di dalam ini kalau kita potong ini kabel, di dalamnya tuh ada 3 wire atau 3 kabel. Nah, kabel yang pertama itu kabel untuk pasang, yang kedua kabel netral, yang ketiga itu kabel grounding. Nanti kita bahas di bagian ketiga, di bagian safety. 0.73 ini maksudnya apa sih? Ini luas penampang kabel berdasarkan beberapa standar. Untuk 0.75 itu mampu dilewati 12 ampere. Kalau kebutuhan teman-teman tadi 3 mesin fotokopi, berarti kan 18 ampere. Nggak bisa pakai 0.75 karena akan terjadi overheat dan bisa terjadi short circuit antara pasa, dan kabel ini akan bisa meleleh. Ini akan meleleh dan sangat membahayakan. Nah, untuk poin yang kedua ini mungkin kabel, dari kabel sini juga kita lanjut lagi ya. Di sini ada speknya juga, ada tegangan. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada tegangan. Nah, ini tegangan yang tegangan maksimal yang mampu dilewati kabel ini 500 volt. Kemudian di sini kita bisa lihat siapa yang melakukan pengujian. Ini Sukopindo, artinya ini kabel sudah dilakukan pengujian. Kemudian untuk poin ketiga adalah safety. Kalau teman-teman pengen beli kabel roll, harus diperhatikan juga safety. Kenapa? Mungkin di rumah teman-teman sekalian punya anak kecil, sangat berbahaya kalau ini ditaruh sembarangan. Mungkin teman-teman lagi kerja dan ini nggak tahu, anak kecil main colok-colok aja. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, untuk KenMaster sudah dilengkapi child protection atau proteksi terhadap anak-anak. Nah, biasanya kan main colok-colok aja, ngelihat orang tuanya dia colok-colok juga. Akhirnya setrum. Nah, ini kalau pakai yang KenMaster ini udah dilengkapi dengan child protection. Nah, yang warna biru. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang warna biru. Nah, kemudian yang tadi kita bahas juga, ini yang merahnya apa sih? Ini yang merah ini fungsinya sebagai heat protection. Kalau teman-teman gunain melebihi arus yang dibatasi, maka proteksi ini bekerja. Ketika ini melebihi 10 ampere akan otomatis mati. Nah, teman-teman pencet lagi untuk ngereset. Kemudian proteksi yang ketiga, jadi ada 3 proteksi. Yang pertama heat protection, child protection, kemudian yang ketiga grounding. Nah, di sini yang kita bahas sebelumnya ada 3 kabel. Di sini sebenarnya ada 3 kabel. Nah, kabel yang pertama itu ini diantara satu, ini terhubung ke kalau di ini pasa netral, dan ini yang disebut grounding. Nah, sayangnya di rumah-rumah tuh nggak terpasang, hanya 2 kabel. Nah, jadi ada pasa sama netral aja. Jadi sayang sekali ini nggak bisa dipakai. Tapi buat teman-teman yang di rumahnya yang udah ada kabel groundingnya, jadi grounding terpasang, tertancap ke tanah dan ke stop kontak di rumah juga sudah ada 3 kabel yang tadi saya bilang, pasa, netral, dan kabel grounding. Biasanya kabel grounding warnanya hijau, warna biru itu warna netral, nah warna hitam atau merah untuk pasa. Gimana sih cara kerjanya kabel grounding? Nah, di sini ini bisa kita lihat
apabila kabel grounding kita taruhlah di rumah kita tuh groundingnya ada dan kabelnya ada 3 yang terpasang ke stop kontak. Nah artinya ini akan terhubung pada saat kita colokin, ini grounding secara otomatis bekerja. Apabila terjadi short circuit atau salah satu dari kabel pasa tadi yang ada di peralatan kita, misalnya mesin cuci, nah kabel yang ada di mesin cuci itu nempel ke bodi, bukan nempel antara pasa ke netralnya. Kalau pasa ke netralnya nempel, pasti CB di rumah kita mati. Tapi kalau bodi dari peralatan listrik kita yang tadi dibilang misalnya kulkas, yang di belakang kulkas itu kan besi, jika ada kabel yang terhubung ke bodi besi tadi, kita kalau pegang itu bisa nyetrum kalau groundingnya tidak berfungsi. Nah buat teman-teman yang di rumahnya udah ada grounding, ini sebagai nyawa kita, ini penyelamat. Videonya cukup itu aja. Dari beberapa poin yang kita bahas tadi, sebenarnya ada satu intinya, yaitu SNI. Kalau teman-teman lihat peralatan listrik udah ada logo SNI, udah nggak apa-apa, berarti sudah rekomendasi. Oke, demikian teman-teman sekalian, terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Terima kasih teman-teman sekalian.